Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, terkhusus di keluarga besar Mira yang terhubung di kesempatan subuh kali ini, Kamis 14 Rabiul Akhir tahun 1443 Hijrah, dan juga yang tersambung lewat channel di YouTube untuk Istifadah. Sebelumnya kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala mengawali jumpa kita di subuh ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita untuk menata kehidupan kita sehingga bisa dijalani dengan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, dan menghasilkan akhir yang mulia, husnul khatimah. Kita juga bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga siapapun yang berkehidupan sampai dengan hari ini dan belum beriman, dikuatkan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan lisannya untuk bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pelaku maksiat, dan boleh jadi kita termasuk di dalamnya, diberikan sentuhan untuk bertobat sehingga dengan itu bisa kembali kepada jalan yang benar dan menata sisa kehidupan lebih baik daripada hari sebelumnya. Di hari ini kita akan mencoba mengevaluasi pertemuan-pertemuan kita untuk melakukan pengayaan dari materi-materi yang telah kita sampaikan selama 3 hari ke belakang. Kita coba tampilkan pertemuan kita di hari ini untuk memberi kesempatan pada saudara-saudari kita yang belum mengaktifkan akun dan belum bisa masuk akses ke Zoom, walaupun kesempatannya ini sangat terbuka, ruangnya juga masih luas, sehingga bisa memberikan jalan bagi saudara-saudari kita untuk mengetahui. Dan di pertemuan berikutnya untuk sesi pengayaan yang terkhusus untuk pengayaan materi Mira, ini tidak akan tertayang dengan live karena ada sesuatu pengayaan-pengayaan yang khusus ditujukan untuk pengayaan para peserta. Adapun untuk materi-materi kita tayangkan live sehingga juga di beberapa tempat bisa mengambil istifadah, manfaat-manfaat yang boleh jadi dengan itu semua menjadi pedoman terbaik untuk bisa kita jadikan patokan dan tolak ukur dalam berkehidupan. Insya Allah, sebelum kita mulai, kita ingin menyapa teman-teman sekalian, sekaligus juga baik yang di Indonesia ataupun yang di luar Indonesia, dan mengingatkan bahwa insya Allah semua bisa terhubung, ini tidak ada batas ya. Dan dalam waktu dekat kita pun akan juga bukakan kelas-kelas terbuka yang sifatnya bisa lebih berjamaah. Ya, ini terhubung satu persatu antar keluarga, satu orang, ini kita sedang akan siapkan desain. Karena di luar negeri juga boleh jadi ada pengajuan pertemuan-pertemuan yang sifatnya berjamaah. Ya, ada pengajian di negara A, negara B, negara C. Nanti kita akan coba juga membuat cabang Mira di beberapa wilayah di luar negeri, dan juga terkait dengan di Indonesia kita akan coba siapkan skemanya untuk memudahkan pembelajaran. Baik, kita akan langsung saja karena waktu kita terbatas hari ini hanya sampai jam 6 saja. Kita akan coba lakukan pengayaan dari materi-materi yang telah kita bahas bersama, baik yang terkait dengan esensi beragama, kemudian juga aspek pemahaman tentang rukun Islam, rukun iman, dan terakhir adalah pokok pemahaman pada rukun iman yang pertama, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala dan segala hal yang terkait dengan cara peribadatan kepada Allah dan cara kita mengekspresikan iman dan kebertuhanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya ingin mencoba mengetahui dulu yang terhubung dengan Zoom dari yang paling jauh. Coba Mas Admin bisa disampaikan yang paling jauh dari mana adanya? Dari Aceh, Masya Allah. Ada dari Aceh. Boleh ditampilkan, boleh raise hand yang dari Aceh. Ada yang dari Aceh, ikhwan? Ikhwan? Ada. Bismillah. Siapa namanya? Cep? Cep Dedi. Cep Dedi dari Aceh atau dari Cimahi? Assalamualaikum.
Baik. Antum asli dari Aceh? Kerja di Aceh. Kerja di Aceh. Baik. Asalnya dari mana? Jawa Barat? Asalnya dari Sumatera Utara. Sumatera Utara. Karena ada Cep ya. Kalau Cep itu Orang Jawa Barat. oh, orang tua Jawa Barat ya. Cep itu singkatan dari ada juga apa dari Asep. Asep, Cep gitu ya. AI. Nah, itu Jawa Barat biasanya. Ya, pasti ada genealoginya dan alhamdulillah dengan semua itu merakit keindonesiaan kita lebih beragam. Dari Sumatera, dari Aceh ujungnya sampai dengan ke Papua. Semoga Allah senantiasa meridhai keberagaman di negeri kita tercinta untuk menjalin harmoni dalam kehidupan. Baik, saya panggilnya apa? Pak Acep, Pak Cecep, Pak Cep atau Pak Dedi? Cep, Ustaz. Baik, Pak Acep. Izinkan saya untuk bisa mengevaluasi dan makan pengayaan dulu. Mengikuti taklim dari awal ya, materi sampai dengan terakhir kemarin. Alhamdulillah, Ustaz. Baik, pertama saya ingin tanyakan dulu, ada berapa jumlah rukun Islam? Ada 5, Ustaz. 5. Dari 5 ini rukun Islam dibagi secara umum kepada berapa bagian? 2 bagian. 2 bagian, bagus sekali. Bagian pertama apa? Iman dan Terkait dengan iman. Baik, nama lain dari iman itu apa? akidah. Akidah. Apa penekanan yang membedakan antara makna iman dengan akidah? Iman itu ikatan yang kuat. Iman atau akidah? Akidah itu keyakinan. Orang yang beriman harus yakin tanpa ragu dengan kuat. Baik. Terbalik ya. Baik, kalau disebutkan iman, itu yang dimaksud keyakinannya tanpa ragu. Ya, keyakinan tanpa ragu atas apa yang diyakini itu. Dalam hal ini terkait dengan Allah Subhanahu wa taala dan segala yang Allah tetapkan. Jadi kalau sudah terkait dengan ketentuan dalam din kita, maka cara berinteraksi dengan din, ya syariat Islam kita itu nggak boleh ragu sedikit pun. Kita tidak ragu untuk menetapkan Allah sebagai Tuhan, ya kan? Satu-satunya Tuhan yang hak, tidak ada Tuhan selain Allah, dan kita tidak ragu untuk bisa menunaikan, menjalankan segala apa yang Allah perintahkan kepada kita, baik berupa informasi, perintah, ataupun larangan. Jadi itu cara berinteraksi kita dengan syariat Islam. Karena ini rukun, dasar, pokok. Jadi kalau masih ragu berarti yang dasar aja belum mengerti, kan? Yang pokoknya itu belum kokoh. Nah, karena itu bagi umat Islam, kalau ingin keislamannya dipandang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama dasar yang paling pokok adalah dia mesti yakin tanpa ragu dengan segala hal yang ditetapkan dalam ketentuan syariatnya. Karena itulah kemudian keimanan yang pertama itu melekat menjadi pondasi keislaman yang pertama, yang paling pokok, yang paling dasar. Rukun Islam dibuka dengan bagian pertama unsur iman, yaitu dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu unsur iman, unsur pembuka. Ketika dia dibuka dengan kalimat iman itu, maka nanti dikuatkan dengan aspek yang kedua berupa amalan-amalan. Nah, iman ini mesti diikat di dalam jiwa kita, ya, di dalam diri kita dengan kuat, jangan sampai terlepas. Ya, ikatan yang kuat itulah disebut dengan akidah gambarannya. Jadi nama lain iman itu adalah akidah. Kalau iman menunjuk pada aspek keyakinannya tanpa ragu, kalau akidah menunjuk kepada aspek ikatan yang kuat, dijaga, ya, sehingga terbawa sampai dengan kita wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara mengikat iman supaya kita punya keyakinan tanpa ragu, itu disebut dengan apa namanya? Caranya? Syahadatain. Baik, syahadatain itu gambaran dari iman, tuh kan? Baik, kemudian cara kita menguatkan iman untuk Islam kita lebih kokoh, itu caranya dengan apa? Beramal. Amal. Baik, ini bagian yang kedua tadi. Jadi rukun Islam yang 5 dibagi kepada 2 bagian. 2 ini yang mengikat pokok keislaman kita. Jadi kalau kita gambarkan Islam itu diikat dengan 2 pokok utama, ya. Satu iman, itu gambarannya ada di kalimat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah amal, ya kan? Nama lain dari iman itu adalah akidah untuk penguatannya. Nama amal itu nama lainnya adalah syariat, ya. Jadi kalau dikatakan kepada kita bagaimana cara kita, jalan kita untuk meyakinkan diri kita beriman tanpa ragu,
cara kita membuktikan bahwa kita ini yakin dengan Allah tanpa ragu, untuk mengikat keyakinan kita dalam jiwa kita, caranya kita harus buktikan lewat amal, ya kan? Nah, jalannya disebut dengan syariat. Jadi syariat itu nama lain dari jalan untuk kita membuktikan keimanan, ya, sebagai jalan untuk kita membuktikan keimanan lewat ibadah. Itu syariat dari kata syara'a, ya, syara'a lakum minad din. Jadi jalan kita untuk menunjukkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, keimanannya sudah terwakil oleh syahadatain, kemudian jalannya atau amalnya yang pokok ada berapa? Amal yang pokok ada 4. Baik, ada 4. Yang pertama apa? Sholat. Kedua? Zakat. 3? Puasa. 4? Haji. Baik, jadi 4 ditambah 1 ini menjadi 5. Ini yang kita kenal dengan rukun Islam. Jadi saya menginginkan semua tidak sekedar menghafal atau hafal, tapi memahami, ya, bahwa kalau kita ingin menguatkan simpul keimanan kita, maka harus ditempuh lewat amal. Selain membuktikan keimanan, juga amal berfungsi untuk menguatkan iman kita. Jadi kalau ada orang misalnya mengaku beriman tapi tidak sholat, maka pembuktian imannya dipertanyakan. Makanya Nabi pernah mengatakan, Nabi bersabda, kan, kalimat Nabi itu tegas sekali. Perbedaan orang kafir dengan orang yang telah beriman itu nampak pada sholatnya. Ya, ini menunjukkan sebuah kesan yang dalam bahwa sholat itu penting untuk pembuktian iman. Karena itu, ketika seseorang sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allah menuntut pembuktian lewat ibadah, dan ibadah pertama yang disebutkan itu sholat. Ya, ditemukan di mana dalilnya? Di Quran surat Toha. Baik, ayat keberapa? Ayat ke-14. Bagus sekali, ayat ke-14. Apa bunyinya? Innani anallah. Baik. Innani anallah. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata wa zikri. Bagus sekali. Baik, bagus sekali, ya. Innani anallah. Ingat syahadat saja. Ya, pokoknya kalau kita ingin berdalil bagaimana pembuktian iman lewat ibadah, dan ibadah pertama adalah sholat, tinggal digabungkan saja. Ya, gambaran iman itu adalah la ilaha illallah pada Allah, kemudian setelah itu ibadah, setelah itu sholat. Kalau kita ingat konsep 3 ini, syahadat, ya, ibadah, sholat, maka ayatnya akan mudah dihafalkan. Kita bacakan, gabungkan ketiganya, ya, gambaran dari ayat Al-Quran, innani anallah, ya kan? Ingat la ilaha illa ana, itu yang syahadatnya, ya kan? Fa'budni, pembuktiannya, bagaimana membuktikan lewat sholat, wa aqimis sholata li dzikri. Jadi sholat itu, ini dalil pertama dalam Al-Quran, sholat itu pertama sebagai pembuktian keimanan kita kepada Allah. Jadi kalau ada orang mengaku beriman, gak pernah mau sholat, ini menunjukkan imannya bermasalah, ya, komitmennya bermasalah. Jelas sampai sini, ya. Apapun statusnya, apapun keadaannya, hati-hati, ya. Ini kalau Anda pun misalnya menemukan dalam kehidupan, saudara-saudariku, dimanapun Anda berada, ada orang-orang dengan gelar apapun, bahkan gelar agama melekat pada dirinya misalnya, ya, yang jadi rujukan karena punya kemampuan ini dan itu, tapi terlihat tidak sholat misalnya. Ini sebetulnya sedang bermasalah secara akidah. Ya, jangan jadikan rujukan dalam kehidupan. Nabi itu tingkatnya paling utama, tingkat paling tinggi. Manusia paling takwa, pujiannya di Al-Quran tinggi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, surah surga itu turun sekaligus sebelum wafatnya. Jaminan surga. Inna a'tainakal kautsar. Ini kan? Itu sudah menjamin Rasulullah SAW. Pujian tinggi, dekat dengan Allah, gelarnya luar biasa, dijamin dengan surga, masih sholat. Dan menunjukkan kepada kita cara sholat. Dari mulai kondisi fisiknya sehat, sampai sakitnya gitu kan, sampai bagaimana bersandar pada tongkat, menunjukkan kepentingnya sholat ini untuk kita tunaikan. Karena apa? Pembuktian iman. Jelas, ya? Karena itu kenapa orang tua sangat ketat sekali kepada anak-anaknya, ya, untuk kemudian ayo sholat, gitu kan? Karena untuk menjaga keimanan mereka, untuk membuktikan di hadapan Allah, ini amanahmu ya Allah, kami jaga dengan baik gitu. Itu satu. Nah, yang kedua, sholat juga selain berfungsi untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua menjadi penguat iman, pengikat akidah simpulnya. Ya, jadi kalau orang kemudian sudah semakin nyaman menunaikan sholat, semakin khusyuk, itu akan ada terjadi perbedaan dalam imannya. Ya, akan mengikat keimanan dia lebih kuat, cahayanya lebih terang. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Kalau tidak percaya, silahkan Anda, ya, atau kita semua, teman-teman yang terhubung di Mira ataupun yang di YouTube pada saat ini menyimak. Kalau tidak percaya, silahkan. Orang-orang yang meningkat kuantitas dan kualitas sholatnya, itu akan terjadi perbedaan dalam dirinya. Tingkat keyakinannya lebih tinggi. Akan berbeda dengan yang biasa-biasa. Ya, silahkan perhatikan. Level dalam penilaian sholat itu kan terlihat.
dia dalam prakteknya. Ada orang yang baru senang sendiri sholatnya, itu pun sholat fardu, ya kan? Ya, belum bisa berjamaah. Di bawah itu yang sholat fardunya masih juga terlambat, kan? Nah, kemudian yang kedua, mulai sholat fardu, walaupun belum berjamaah tapi tepat waktu. Yang ketiga, mulai senang berjamaah, kan? Yang keempat, mulai senang dengan tambah sholat sunnah. Yang kelima, mulai mendata semua sholat sunnah jenisnya apa saja. Yang rawatibkah, yang mutlakkah, itu kan, qobliyah, ba'diyah, dan sebagainya. Itu kalau Anda perhatikan semua itu akan melahirkan perbedaan dari kekuatan iman. Nanti kekuatan iman ini akan diuji dari respon kita terhadap hal-hal yang terkait dengan respon keagamaan. Akan muncul itu. Karena iman mendorong kita untuk berperilaku. Seperti sering saya sampaikan. Ya, misalnya untuk berbicara beda. Orang kalau sudah senang dengan sholat sunnah, senang tahajud, ya itu akan terdorong. Cara berbicara dia akan berbeda. Karena pengaruh sholat akan melekat pada dirinya. Apa itu? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Quran surah ke-29 ayat ke-45. Ya, jadi tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu manfaat dari salat. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat yang benar dikerjakan itu, ada alif lam di dalamnya, itu akan memberikan manfaat mencegah dari perbuatan keji, fahsya yang bersumber dari nafsu. Ya, mohon maaf sekali, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, kotor itu fahsya. Mungkar segala perbuatan buruk yang diingkari oleh hati, mencuri, korupsi, menipu, bikin hoax ya dan sebagainya, ya itu mungkar namanya. Nah, jadi kalau sholat kita benar, karena tadi fungsi sholat itu menguatkan iman, mengikat kekuatan iman dalam diri kita. Kalau imannya sudah terikat kuat, cahayanya makin terang. Cahaya iman inilah yang membimbing kita untuk berperilaku. Karena itulah ketika cahaya iman ini hadir, maka dibimbing semua tubuh kita itu untuk berekspresi, berperilaku. Mata dibimbing pakai iman, lisan dibimbing pakai iman. Kalau iman sudah masuk ke mata, saya sering sampaikan, ditegaskan oleh Allah di Quran surah 24 An-Nur. Nur itu kan cahaya. Dibimbing matanya memandang dengan cahaya, cahaya Rabbani namanya. Ini kan? Ya, Allah membimbing pandangannya. Begitu dibimbing, wa kullil mu'minina, imannya itu disebutkan. Katakan pada orang beriman. Ya, orang beriman itu ya ghuddu min absarihim, matanya akan dibimbing oleh Allah cara memandang. Dia ada cahaya iman hadir dalam pandangannya untuk melihat. Ini aja yang boleh dilihat, yang enggak baik palingkan, ya ghuddu min absarihim. Ya, perempuan begitu ayat 31-nya. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna, katakan pada perempuan yang beriman. Imannya membimbing ia untuk memandang. Yang tidak baik dia akan palingkan, cahaya iman itu membimbing. Lisan juga begitu. Jadi kalau ikatan iman itu kuat, cahayanya kemudian begitu terang, dibimbing lisan. Makanya disebutkan iman dulu sebelum lisannya. Ya, Quran surah 49 itu ayat 11 kan sampai 12 sebagai contoh. Ya ayyuhalladzina amanu la yasraq qaumin qaum, hai orang-orang yang beriman jangan saling mencela, itu kan? La yaghtab ba'da, jangan bikin hoax, jangan gibah, jangan fitnah. Itu kan? Iman membimbing kita untuk menepati janji. Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu, aufu bil uqud, tepati perjanjian dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya fungsi ibadah itu, kalau kita kerjakan dengan benar, selain membuktikan keimanan kita kepada Allah, itu untuk mengikat tali-tali iman, simpulnya, akidahnya. Dengan ikatan yang kuat itu tertanam di jiwa, sehingga nggak mudah dilemahkan. Ditawari materi, pindah agama, pindah akidah, pindah keyakinan, nggak begitu. Ya, jadi kalau kita rajin sholat dengan benar, rajin ibadah dengan benar, rajin berinteraksi dengan kebaikan, hal-hal dalam syariat yang pokok tadi, itu nggak mudah goyah. Sekaligus juga memberikan kekuatan cahaya iman untuk membimbing kita berperilaku. Maka muncullah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Hadirlah khaira ummah. Itu yang menjadikan orang-orang di masa jahiliyah dengan perilaku yang buruk bisa berubah jadi orang paling baik yang pernah hidup di bumi. Turun ayat mengatakan kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ingat, belum selesai. Wa tu'minuna billah, karena engkau iman kepada Allah. Jadi orang beriman itu pasti jadi baik. Ya, pasti jadi baik. Jadi kalau ada orang kemudian beriman belum baik, nah ini persoalannya adalah mungkin di syariatnya, dia belum berlatih untuk menguatkan imannya. Ya kan? Nah, berbeda dengan kondisi saat masih misalnya belum senang dengan ibadah, ini menunjukkan cahayanya masih redup. Karena itu sangat mudah keluar dari lisannya, walaupun dia misalnya mengatakan dirinya muslim, ya, tapi kurang menunaikan syariat yang pokok-pokok tadi, maka cahaya iman itu kurang kuat. Ya, masih redup kondisi dirinya. Ya, masih belum kuat ikatan simpulnya, sehingga kadang dengar kalimat-kalimat yang mencela agamanya, nggak ada girah dalam dirinya, kan? Kadang terbawa dengan logika-logika yang bahkan ya ini menyesatkan, ya. Kadang-kadang juga keluar kata-kata yang belum tertata dengan baik. Nah, itulah perbedaannya. Ya, karena itulah kemudian iman mendorong seseorang untuk berbuat menjadi baik.
Ya, dari apa? Dari perbuatan yang disupport lewat ibadah. Perbuatan baik yang didorong oleh iman itu adalah menjadi soleh. Maka kita katakan amal soleh. Nah, karena itulah sebetulnya di lisan orang-orang tertentu itu ada kalimat-kalimat fitrah yang menyebutkan itu. Ya, coba kalau seseorang sudah rajin tahajud, sudah baik dan sebagainya, orang akan berkata dia sudah soleh sekarang, kan? Dia sudah solihah. Bahkan kadang-kadang dipakai candaan kan, soleh, padahal namanya cep kan? Ya, nah, itu sudah kalimat fitrah sebetulnya. Nah, sekarang itu yang pokok tadi yang harus kita jaga ya. Jadi fungsi syariat sudah terjawab tadi ya. Selain bisa menguatkan keimanan kita, juga membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dampaknya dalam kehidupan merubah kita berperilaku lebih mulia. Ya, jelas sampai sini konsepsinya ya. Pak Cep dipahami ya? Ya, insyaallah. Baik, alhamdulillah. Nanti bagaimana caranya kita menguatkan iman dengan sempurna itu? Nah, di sini kemudian kita teruskan pada bahasan-bahasan lanjutan yang berikutnya. Tadi sudah ada, kita dapatkan Islam disusun dengan iman dan amal. Rukunnya ada 5 dibagi 2. Ingat ya semua peserta ya, kelas Mira dibagi 2. Ada unsur iman diwakili oleh syahadat, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, kan? Ada unsur pembuktian iman lewat amal atau syariat, jalan membuktikan iman. Yang pokoknya ada 4. Satu salat, yang paling pokok, paling dasar. Kemudian yang kedua adalah zakat terkait dengan harta. Karena semua orang beriman, perilakunya menunjukkan keimanan. Jadi kalau punya harta, bagaimana imannya bekerja? Ya, membimbing dia untuk memanage hartanya sehingga diridhai oleh Allah. Ya. Demikian juga nanti dengan puasa, yang mencoba latihan awal menggabungkan tata kelola kehidupan kita baik sebagai diri mengendalikan nafsu juga mengelola harta. Makanya dalam puasa kan meningkat ibadah kita termasuk terkait harta, ya kan? Kita rajin berinfak, rajin sedekah dan sebagainya saat puasa, berbagi bahkan dengan makanan, pakaian dan seterusnya. Nanti gabungan puncak keseluruhannya dilatih lagi lewat haji. Maka haji langsung menggabungkan ibadah fisik dari sholat, ibadah harta ya dari zakat kan, kemudian juga perjuangan-perjuangan mengendalikan nafsu yang ada pada puasa. Karena itulah haji pahalanya besar sekali karena akumulasi dari semua yang tadi ya. Nah, ini gambarannya. Baik, sekarang yang ketiga, yang terakhir pertanyaannya. Kalau kita ingin menguatkan iman dari sudut pandang kalimat asyhadu alla ilaha illallah ya, syahadat kita ingin kuat selain dengan menunaikan ibadah, maka bisa dikuatkan dengan cara apa lagi Pak Cep? Dengan la ilaha itu menafikan segala yang dipertuhankan. Baik, dari mana taunya seperti itu? Dari dalil surah Toha itu. Baik, ayat yang 14. baik. Jadi untuk menguatkan iman selain dengan menunaikan syariat dengan ibadah, maka yang kedua dengan cara menambah pengetahuan. Ya kan? Dengan cara belajar untuk memahami kalimat la ilaha illallah. Jadi ilmu itu yang akan mendukung kita supaya kuat kita memegang teguh keimanan kita. Karena ilmu itu pokok dasar dalam Islam. Apapun kalau dengan ilmu itu pasti akan kuat. Itu penopangnya. Jadi Islam itu tidak memisahkan antara ilmu dengan amal. Karena itu ada iman dan amal menenun menjadi syariat. Ada ilmu dan amal, ya kan? Menenun menjadi kekuatan. Kekuatan dalam bersyariat. Jadi ada iman dengan amal menenun pokok keislaman, ada ilmu dan amal, ilmu dan iman menenun ya kekuatan kita untuk memegang teguh iman sekaligus memegang teguh syariat. Ya kan pernah dengar ya istilah ilmu dan amal kan? Makanya kuat antara ilmu dengan amal itu. Tapi jangan salah, bukan sekedar ilmu dengan amal saja, ilmu dengan iman juga ada. Makanya iman, beriman ada ilmunya, beramal ada ilmunya. Baik, sekarang saya tanya, apakah Allah meminta kita beriman dengan cara dikuatkan dengan ilmu? Iya, Ustaz. Baik, apa dalilnya? Di Quran surat Muhammad ayat 19. Masya Allah. Apa bunyinya? Yang fa'lam annahu la ilaha illallah. Masya Allah. Bisa diterjemahkan? Fa'lam, maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Baik, fa'lam maka ketahuilah. Kalau ketahuilah itu harus ada ilmu atau tidak? Harus ada ilmu. Harus ada kan? Ketahui itu kan tahu. Tahu itu dari ilmu. Ya, fa'lam itu kalimat dari bahasa Arab, fi'il amr, kata perintah dari alima ya'lamu ilman. Tahu, fa'lam harus tahu, harus punya ilmu. Maka kamu harus mesti punya ilmu. Demikian cara menerjemahkannya. Maka kamu harus memiliki pengetahuan untuk mantap menetapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan kecuali siapa?
Allah. Kalau sudah punya ilmu, ilmunya kuat, ya, mantap menuhankan Allah, maka dengan itu syahadatnya juga jadi kuat. Jelas ya? Ada dalilnya itu? Yang Kalau sudah punya ilmu, ilmunya kuat, maka syahadatnya menjadi kuat dan mantap. Ada dalilnya? ada Ustaz. Ada. Di Quran surat apa? Yang surah Ali Imran ayat 18 Ustaz. Masya Allah. Ali Imran ayat 18. Betul, betul. Ya, bunyinya bagaimana? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa Terus? wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Masya Allah. Qa'iman bil qist. Nah, itu dalilnya. Ya, yang mantap menetapkan keesaan Allah itu, yang maha mengetahui, yang pertama Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui. Tentu, ya Allah Tuhan tahu dirinya Tuhan dan tahu ya tentang hal-hal yang terkait dengan ketuhanan. Itu sudah otomatis secara logis. Kemudian malaikat mantap ya menetapkan Allah sebagai Tuhan karena malaikat jiwanya takwa, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kemudian yang ketiga wa ulul ilmi qa'iman bil qistah, dan para pemilik pengetahuan yang disokong dengan pengetahuan yang benar. Jadi kalau kita menggunakan pengetahuan yang benar mencari Tuhan, ketemunya pasti ke Allah, nggak ada yang lain, ya kan? Nah, dasar perintahnya di Quran surah 47 Muhammad SAW ayat 19, kalau sudah ilmunya ada, ilmunya kuat, baru kemudian mantap syahadatnya di situ, nggak bisa digoyahkan dengan apapun. Jadi kalau di debat orang, ditanya, diapa-apakan, dia bisa jawab dengan sempurna, mau sisi apapun ditanyakan kepada dirinya. Nah, sekarang yang terakhir, ilmu yang terkait dengan penguatan iman, ya, untuk memantapkan, menuhankan Allah Subhanahu wa taala, ilmunya disebut apa namanya? Ilmu tauhid Ustaz. Ilmu tauhid. Apalagi nama lainnya? Fikih akbar. Bagus sekali. Apalagi nama lainnya? Waktu kecil belajar apa? Ada pelajaran akidah akhlak, pernah dengar? Akidah nama lainnya. Baik, ilmu akidah, ilmu tauhid, dan fikul akbar. Ilmu akidah, ilmu untuk menguatkan keyakinan kita dalam jiwa, mengikat simpul-simpulnya, kan? Kemudian ilmu tauhid, ilmu untuk menjadikan semua hal yang kita kerjakan tertuju pada yang ahad, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kemudian yang ketiga fikih akbar, pemahaman yang tertinggi dari semua aspek kehidupan kita dalam belajar adalah menjadikan kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa profesi Anda? Auditor Ustaz. Besok Anda sudah bisa punya TPA itu. Sudah bisa ngajar tauhid ya. Jadi tolong dirangkum semua di buku yang sudah kita kirimkan itu, catat, nanti dibimbing juga dari sini. Nanti para peserta juga akan mendapatkan kiriman-kiriman file-file dari kita. Jadi supaya terukur ya intisari pembahasannya. Jadi disampaikan laginya nanti menjadi terurut. Nah, insya Allah kita akan kumpulkan menjadi buku nanti ya. Jadi nanti ada bimbingan dari ilmu tauhid terurut awal sampai akhir, terukur. Qurannya begini, hadisnya begini, dan sebagainya. Jazakallah khair, terima kasih, bagus sekali ya. Tinggal dimantapkan, itu harus terbawa. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang kiranya kita membutuhkan itu bisa ditampilkan dalam kehidupan dengan sangat mudah. Jazakallah khair, terima kasih Acep dari Aceh. Yang paling muda ya, adinda kita, saya lihat tadi ada anak-anak juga yang tergabung, adik-adik kita. Siapa? Boleh angkat tangannya? Saya ingin berinteraksi dulu. Assalamualaikum. Coba yang usianya di rentang 10 sampai 20 tahun dulu. Atau ada di bawah itu? Mana Santi Mira? Itu yang pakai peci putih siapa itu? Baik, ada yang usia 10 sampai 20 tahun di rentang itu? Itu ada yang angkat tangan? Adinda Emran, Ramadan, Ryan. Baik, dari NTB silakan. Assalamualaikum. Ya, di unmute dulu. Assalamualaikum. Ya, terdengar suaranya sampai sana? Coba Ryan di unmute dulu, dihidupkan mikrofon. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum dengar suaranya. Coba dari sana di unmute dulu. Sudah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Anda nama lengkapnya siapa? Muhammad Ryan Ramdhani.
Muhammad Rayyan Muhammad Ramdhani. Muhammad Rayyan Ramdhani, Masya Allah. Anda lahirnya di bulan Ramadan? Naam, Ustaz. Baik. Berusaha untuk masuk surga lewat pintu Ar-Rayyan. Insyaallah. Baik. Menjadi umat Insyaallah. Nabi Muhammad yang baik. Ditemukan di mana nama Muhammad dalam Al-Quran? Muhammad namanya disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Surah ketiga Ali Imran ayat 144, surah ke-33 Al-Ahzab ayat ke-40, surah ke-47 dengan namanya Muhammad SAW ayat kedua, dan Quran surah ke-48 ya Al-Fatah di ayat ke-29. Ya, Ramadan disebutkan dalam Al-Quran di Al-Baqarah surah kedua di ayat ke-185. Ar-Rayyan disebutkan di hadis Nabi SAW riwayat Al-Bukhari di Kitabus Siyam. Ya, inna fil jannati baban yuqalu Ar-Rayyan, sungguh di surga itu ada pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan, la yadkhuluhu illa as-shaimun, tidak akan masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang terbiasa menunaikan ibadah puasa. Fa idza dakhaluhu ughliqa, maka jika mereka telah masuk ke dalamnya maka ditutup pintunya secepat kilat. Maka wajib bagi Anda untuk membuktikan nama yang melekat pada diri Anda itu dengan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, dan Anda harus punya amalan istimewa, rajin berpuasa, ya, bukan hanya menunggu bulan Ramadan. Tapi spirit Ramadan itu ditularkan dalam kehidupan, ya. Senin, Kamis puasa, Ayyamul Bid puasa, ya. Coba nanti puasa Daud, ya. Jangan sholat Daud, ya. Subuh sholat, duhur tidak, ya. Asar sholat, maghrib tidak, ya. Tidak ada, yang ada adalah puasa Daud. Rayyan, Anda kelas berapa sekarang? Kuliah atau sekolah? Agak kurang jelas ya. Sinyalnya sampai sana kurang jelas ya. Baik. Di NTB-nya di mana? Ah, baik. Baik. Bisa disampaikan, mudah-mudahan terdengar dengan jelas. Anda kuliah atau sekolah atau bekerja? Kuliah, Ustaz, kuliah. Kuliah, alhamdulillah. Kuliah di mana? Kuliah di Ma'had Islam Nahdlatul Watan. Nahdlatul Watan. Baik, semester berapa? Semester 1. Baik, ambil jurusan apa? Quran hadis. Ah, Quran hadis, Masya Allah. Baik, ini memang tinggalnya di daerah mana di NTB-nya? Sinyalnya agak kurang kuat di sana. Di wilayah Baik, supaya kalau belajar bisa kuat sinyalnya begitu? Baik, kalau supaya kuat sinyalnya pakai apa? Apa handphonenya ataukah wifi atau apa? Ya? Baik, nanti tolong sampaikan kepada admin karena saya kurang mendengar jelas, kontak di admin. Gimana caranya supaya jelas belajar ya? Kalau nanti butuh wifi disampaikan, nanti kita support dari sini pasang wifi di sana. Ya, kalau nanti ganti handphone, cari handphone yang paling agak bagus ya, sesuai untuk bisa belajar baik sehingga tersambung dengan baik ya. Tapi kalau untuk beli sinyal, saya nggak tahu bagaimana caranya. Jadi yang penting Anda bisa tersambung dengan baik. Jazakallah, saya tidak bisa menguji dengan lebih jauh karena jawabannya tidak terdengar dengan sempurna. Nanti ada admin yang akan menghubungi ya supaya ditata lagi di sana ya. Nanti sinyalnya apa di sana kita akan coba tanyakan sesuai dengan providernya masing-masing di tempatnya. Ya, yang penting Anda bisa belajar dengan baik dan paham. Ya, jangan sampai nanti terambil sedikit-sedikit sehingga tidak sempurna pemahamannya. Jazakallah Muhammad Rayyan Ramdhani. Semoga Allah muliakan Anda dan keluarga dan mohon doanya selalu untuk kita dakwahnya bisa berjalan dengan lancar dan ikhlas. Jazakallah khair. Baik, ada yang paling jauh, yang lain?
Akhwat, ada akhwat silakan. Saya sudah lepas kacamata. Baik, ada akhwat yang bisa berdialog, silakan. Ada yang mau ditanyakan, akhwat, materi-materi yang sudah dibahas? Tidak ada? Dari Riau, silakan. Silakan, Ibu Mardia. Atau angkat tangan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak, saya berpindah kembali kepada ikhwan. Ada yang angkat tangan? Silakan. Dari Medan, Ibu Rahmawati, dipersilakan. Allah yabarik fiik. Silakan, fadhali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz. Ya, silakan. Kan pada saat materi tentang mengenal Allah, kan kita di situ dikatakan Allah itu esa, ya Ustaz. Allah itu tunggal. Jadi ada beberapa di lingkungan saya gitu kan Ustaz. Ya. Tanyakan kenapa di terjemahan Al-Quran kan Ustadz, itu kan ada bacaannya yang menunjukkan ke Allah, tapi terjemahan Indonesianya di situ dibilang kami. Baik. Itu kita sempat juga menanyakan, berarti kan kami itu kan jamak kalau dalam tafsiran Indonesia ya Ustadz. Ya. Emang saya jawab itu mungkin menggambarkan kesan Allah, tapi saya penjelasannya saya kurang paham. Mohon penjelasannya Ustadz. Baik, jazakallah khair. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Dan semoga Allah merahmati Anda dan keluarga, dan juga merahmati kita semua yang terhubung di pertemuan kali ini. Pertanyaannya sangat bagus. Saya berikan kaidah dasar terlebih dahulu. Terjemah berbeda dengan tafsir. Terjemah menyampaikan satu makna yang melekat kepada lafad secara langsung, pada katanya saja. Jadi kalau kita mendapati terjemah, itu hanya menyampaikan makna dari katanya secara umum, bukan makna khusus yang melekat kepada kata yang dimaksudkan. Karena dari itu, bahkan di bahasa manapun, ketika kita akan menerjemahkan satu kata, itu selalu akan dikaitkan dengan konteks, ya, dengan makna yang terkait dengan kedalamannya, konteksnya dalam apa. Ini satu. Yang kedua, penjelasan totalnya yang disebut dengan tafsir namanya. Karena itu terjemah itu tidak bisa mewakili makna secara luasnya. Itu kaidah yang pertama. Saya ingin berikan gambaran seperti ini misalnya. Ya, kalau kita katakan dalam bahasa Arab, saya belum masuk kepada kata ana dengan nahnu dulu ya. Saya dengan kami dulu gitu. Kita ingin katakan misalnya abun, kan? Abun. Abun itu kalau diterjemahkan itu menjadi bapak. Ya, padahal di dalam bahasa Arab dia juga bisa dilekatkan kepada kakek, ya, kepada paman, dan bentuknya aba kepada lingkungan. Nah, itu banyak di dalam Al-Qur'an. Ya, seperti kita temukan misalnya di Quran surah ke-2 Al-Baqarah di ayat 133 ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang ujung kehidupan Nabi Yakub alaihissalam yang mengumpulkan anak-anaknya, ya, untuk memastikan keimanan mereka. Jadi kalau di penghujung itu yang dibahas bukan warisan harta, tapi warisan iman. Ya, am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Itu di Al-Baqarah 133. Apakah kalian pernah menyimak, menyaksikan ketika Yakub berada di ujung hidupnya mengumpulkan anak-anaknya untuk memastikan keimanan mereka? Ini gambaran telak kepada kita bahwa orang tua itu jangan hanya memikirkan warisan harta, tapi warisan iman itu lebih kuat. Jangan-jangan nanti meninggal anaknya kaya, tapi miskin dan fakir dalam urusan iman, sehingga sengsara saat di akhirat. Lalu ditanya oleh Yakub, kalau aku meninggal nanti, ya, aku ingin pastikan siapa Tuhan kalian.
Bagaimana kalian menyembahnya setelah aku meninggal nanti? Mereka mengatakan, kami pastikan wahai ayah, jangan khawatir. Ya, na'budu ilahaka, kami akan konsisten dan komitmen menyembah Rabbmu, Rabb kita semua, wa ilaha abaika, ya, dan Tuhan-Tuhan bapakmu. Ya, siapa itu? Ibrahim. Nabi Yakub apakah langsung anaknya Nabi Ibrahim? Kan tidak. Ya, Nabi Yakub itu kan bukan langsung anaknya Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Yakub kaitannya dengan siapa? Kaitannya dengan Nabi Ishak, ya kan? Kayak Ishak baru ke Nabi Ibrahim. Kemudian disebutkan di situ juga, ya, bapaknya siapa? Ismail. Padahal kan nggak langsung ke Ismail. Ya, Nabi Yakub bukan anak Nabi Ismail. Ya, Nabi Yakub turunan dari Nabi Ishak. Ishak melahirkan Yakub, Yakub melahirkan Yusuf dan turunan ke bawahnya. Nah, jadi ini terjemahan itu kadang tidak mewakili langsung makna yang dibawanya kalau kita tidak melihat konteksnya. Lalu sekarang terkait dengan pertanyaan Anda, kalau dibawa ke aspek tauhid, kami sering temukan di terjemah itu kata kami merujuk pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara memahaminya? Sederhana, di Al-Qur'an yang menunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua jenis. Satu, yang menunjukkan aspek ketuhanan mutlak di situ, ya, yang menunjukkan ketunggalannya menggunakan kata anak di dalamnya. Contoh, Quran surah ke-20 Thaha di ayat ke-14. Allah mengatakan innani anallahu, sungguh sayalah Allah. Ya, jadi kalau sudah menggunakan bentuk ana dan Allah yang menyampaikan kepada aspek tauhid, ini menunjukkan keesaannya, ya, ketunggalannya. Bahwa Tuhan itu hanya satu, tidak boleh lebih daripada satu dengan sifat-sifat yang melekat kepadanya. Sayalah Allah yang esa, yang ahad, qul huwallahu ahad, innani anallahu, ana kalimatnya di situ. Jelas ya? Kalau menjadi objek jadi i, ya. Jadi i, fadhkuruni adzkurkum, zikirlah kepadaku, tunggal sifatnya. Al-Baqarah di ayat 152. Kalau ingin menunjuk pada keagungan Allah, ya, keagungan Allah, yang ingin menyampaikan informasi yang sangat agung, yang sangat tinggi. Saking agungnya, saking tingginya informasi itu, maka Allah menampilkan keagungannya untuk menggambarkan bahwa informasi ini begitu tinggi nilainya, begitu banyak pahalanya. Maka di dalam bahasa Arab, ini sudah rumus standar. Kalau Anda belajar ilmu balaghah, terapan nanti, turunan dari ilmu nahu, untuk memberikan sebuah kesan yang tinggi, itu nanti ada namanya ta'zimun nafsi. Ya, untuk menunjukkan ta'zimus sya'ni. Ta'bir bi ta'zimin nafsi lidilalati ala ta'zimis sya'ni. Mengungkapkan dengan bentuk keagungan zat untuk menunjukkan hebatnya, dahsyatnya informasi yang disampaikan. Maka cara mengungkapkannya dengan menggunakan kata nahnu. Ya, nahnu atau turunannya menggunakan taukid inna. Kalau kita pakai terjemah biasa, nahnu diterjemahkan dengan kami. Nah, itu baru bahasa Arab standar dengan menggunakan pendekatan ilmu nahwu. Tapi kalau kita belajar balaghah, kita akan paham, oh, makna nahnu itu tidak selalu diartikan kami, tapi diartikan menunjuk kepada keagungan diri, ya, untuk menguatkan sebuah pesan yang agung, yang pahalanya banyak, nilainya besar. Karena itulah setiap kali Allah ingin menyampaikan sebuah informasi yang dahsyat, yang tidak biasa, yang pahalanya besar, maka digunakanlah kemudian bahasa yang tingkat tinggi menggunakan ta'zimun nafsi, ya, li ta'zimis sya'ni, yaitu bentuk nahnu atau menggunakan bentuk inna yang naknya panjang. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan tentang malam Al-Qadar, yang pahalanya lebih daripada 1000 bulan. Itu kan dahsyat, tinggi, nggak setiap malam ada, gitu kan? Maka Allah gunakan bentuk ta'zimun nafsi, li ta'zimis sya'ni, keagungan dirinya untuk menguatkan pada manusia. Aku menyampaikan informasi yang sangat penting, bahkan saking pentingnya aku hadirkan keagunganku. Ya, aku pertaruhkan, kalau dalam bahasa makhluk pertaruhkan, ya. Aku hadirkan keagunganku untuk menunjukkan keagungan informasi yang aku sampaikan. Maka digunakanlah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ketika Allah menegaskan fungsi Al-Qur'an sebagai zikir, itu sesuatu yang agung, sesuatu yang tinggi, membuat kita dekat dengan Allah, membuat kita lebih baik, membuat kita mudah dalam menjalani kehidupan, sesuatu yang penting. Karena itulah ketika Allah menyebutkan Quran berfungsi sebagai zikir, digunakan kata inna dan nahnu sekaligus. Quran surah ke-15 Al-Hijr di ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhin, ya, wa inna lahu lahafidhun. Inna nahnu, sungguh, perhatikan kalimatnya, demi keagunganku. Begini cara menerjemahkan tafsirnya. Sungguh, demi keagunganku, aku tegaskan, aku kuatkan, kan?
Aku turunkan Al-Quran itu berfungsi sebagai zikir. Wa inna lahu lahafidhun. Dan sungguh demi keagunganku, aku jaga Al-Quran itu. Ya kan? Aku jaga Al-Quran itu. Nanti Allah menugaskan para malaikat dan sebagainya, para rasul untuk menguatkan penjagaan itu. Untuk membuktikan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena disitulah kemudian kita temukan bentuknya menggunakan bentuk inna. Tapi terjemahan nggak bisa mewakili itu. Karena terjemahan itu terbatas. Kalau ingin tahu makna itu, maka kepada tafsir. Jelas ya? Maka kalau ditanya, kenapa ini terjemahannya kami? Ah, ini cuma terjemah kata. Kalau ingin tahu maknanya, maka menggunakan tafsir. Yang dimaksud fungsi nahnu dan inna, terjemahnya bukan kami. Tapi menunjukkan keagungan, kedahsyatan, keagungan Allah untuk menunjukkan dahsyatnya informasi yang disampaikan. Ini sudah standar dalam bahasa Arab. Kalau kita belajar menggunakan ilmu balaghah, kita paham tentang makna-makna ini. Nah, ini banyak ditemukan nanti dalam Al-Quran. Ya, makna-makna semacam ini. Jadi demikian, karena itu para ulama mengatakan tidak bisa kita memahami Al-Quran lewat terjemah. Terjemah kita itu hanya menuntun ya makna umum dari ayat yang disampaikan. Umumnya seperti ini, tapi kedalaman maknanya nggak seperti itu. Contoh lagi misalnya, ya contoh bukan hanya itu. Contoh Alif Lam Mim di Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fi. Kalau Anda lihat di mushaf, dzalikal kitab diterjemahkan kitab ini. Tapi kan di bahasa Arab, ini bahasa Arabnya hadza. Sedangkan dzalika itu. Ya, kenapa nggak Anda tanyakan, kok nggak diterjemahkan kitab itu? Diterjemahkannya kitab ini. Ya kan? Nah, ini malah makin nggak konsisten. Ya, kalau kita nggak paham, nanti ragu dengan kitab sendiri, dengan terjemahan sendiri. Ya, kenapa? Karena dzalika itu, ya saudara-saudariku, adik-adik sekalian, dzalika itu sebetulnya di ilmu balaghah itu pecahan dari 3 kata. Dha-nya menunjuk hadza, lamnya lamul bu'di, kafnya kaful khitab. Ya, yang diajak untuk bicara. Jadi ketika Quran diturunkan, banyak yang menuduh Nabi SAW bahwa Quran itu rekayasa Nabi. Nabi seorang penyihir, Nabi seorang penyair. Al-Quran tidak otentik, gitu kan? Itu sudah 15 abad yang lalu. Kalau ada sekarang yang ikut-ikutan, itu terlambat. Itu genealoginya Abu Jahal dan kawan-kawan tuh, terlambat itu. Maka turun ayat membantah itu semua. Ya, kitab ini Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad SAW jauh lamul bu'li, jauh dari apa yang kamu bayangkan, yang kamu imajinasikan, jauh dari apa yang engkau tuduhkan. Kaknya kaful khitab. Ya, jadi dzalika itu sudah punya 3 arti sendiri. Kitab ini lamnya lamul bu'li, jauh dari apa yang kamu tuduhkan, dari apa yang kamu bayangkan. Ini bukan buatan Muhammad SAW, bukan rekayasa Nabi. Nabi bukan seorang penyihir. La raiba fi, menggunakan kata raib, bukan la syakka fihi. Kalau syakka cuma ragu, kalau raib ragu dan nuduh. Kata Al-Quran ini nggak boleh diragukan, nggak ada keraguan, nggak ada tuduhan. Kalau kamu nggak yakin, buktikan, bikin semisalnya. Maka turun Quran kedua, surah kedua ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Jadi kembali kepada pertanyaan Anda tadi, jawabannya adalah nahnu yang dimaksudkan di situ itu bukan menunjuk kepada bentuk jamak terhadap Tuhan. Jadi bukan menunjukkan Tuhan lebih daripada satu. Kalau ada non-muslim mengatakan tuh Islam tuh Tuhannya lebih daripada satu, ya. Karena kenapa? Nah, itu disebutkannya kami. Anda sampaikan, Anda baca terjemahan, bukan baca Quran. Bukan dari Qurannya, dari terjemahan. Ya kan? Dan terjemahan itu tidak tepat mewakili makna. Berarti terjemahannya salah. Bukan, terjemahan menerjemahkan kata. Ya kan? Bukan memberikan makna. Kalau ingin belajar kepada makna, belajar tafsir. Itulah pentingnya kita mengaji tafsir. Jadi kalau menemukan kata nahnu dalam Al-Quran, itu tidak dipahami, tidak selalu dipahami dengan kami. Kalau menunjuk kepada Allah. Ingat ya, kalau menunjuk kepada Allah itu menunjukkan satu makna keagungan Allah yang disampaikan untuk menunjukkan keagungan dan pentingnya informasi yang hadir kepada kita, membawa makna yang sangat tinggi. Tapi kalau ada kata nahnu ditujukan kepada manusia ya, di dalam Al-Quran itu menunjukkan bentuk jamak sifatnya, kami. Ya. Dan ini sudah netral dalam kehidupan kita. Misalnya saya mengatakan begini ya, Bapak Ibu sekalian, demikian ceramah yang saya sampaikan. Kami mohon maaf kalau ada kekurangan. Apakah ketika saya katakan kami menunjuk kepada sayanya banyak? Kan tidak. Jelas ya? Nah, kan ada 2 makna yang saya ingin bawa. Satu menunjukkan kerendahan hati, itulah bedanya. Kalau Allah ta'zimun nafsi, keagungan dirinya. Kalau kita manusia, kerendahan hati kita. Ya. Yang kedua ingin menggerakkan bahwa ceramah yang berlangsung ini, ya itu juga ada peran si A, peran si B, peran si C. Demikian dalam Al-Quran, dalam ilmu tafsir. Jadi ketika disebutkan nahnu,
untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, keagungan informasi yang disampaikan, dan Allah menugaskan ya hamba-hambanya yang terbaik untuk menyampaikan informasi itu dan menjamin kebaikan untuk kita semua. Jelas ya? Saya kira panjang lebar saya sampaikan, insya Allah jelas untuk dipahami. Baik, ada yang lain yang mau ditanyakan? Fadal. Ada yang dari luar negeri? Oh, tidak ada. Baik, yang di dalam negeri tadi Sumatera, Aceh sudah. Boleh silakan bergeser. Mana lagi? Ada Jawa, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera, Riau, Jambi. Fadal, silakan angkat tangan. Baik, silakan. Ikhwan kembali, ada ikhwan atau akhwat silakan. Pertanyaan terakhir karena kita hanya berhenti di jam 6. Ah, itu ada yang angkat tangan. Fadal, fadal. Silakan Mas. Baik, silakan. Muhammad Yoga. Udah pernah ya? Sudah pernah. Yang lain, yang belum dulu. Nah, sudah ada catatan di dalam admin, sudah pernah bertanya. Ya, malaikat juga sudah catat itu. Fadal, ada lagi? Kalau tidak ada, saya akan cukupkan dengan bertanya. Baik, itu yang bawah. Saya lihat ada angkat tangan. Baik, silakan diklik aja Mas, langsung klik. Yang ada aja angkat tangan. Nah, klik. Baik, silakan. Siapa di info? Admin siapa? Ibu Novi dari Jawa Tengah. Baik, silakan. Fadhali, silakan. Silakan. Assalamualaikum. Baik. Silakan. Ibu dari mana Jawa Tengahnya? Dari Purwokerto, Ustaz. Purwokerto. Baik, silakan. Untuk pembahasan tentang pemahaman akidah. Boleh sedikit dikeraskan suaranya, mohon maaf. Oh iya Ustaz, sebentar Ustaz. Begini Ustaz, mengenai keimanan kita terhadap mengimani bahwasanya kitab Al-Quran itu adalah, kita meyakini bahwa Al-Quran itu satu kebenaran yang disampaikan Allah, kebenaran dari Allah yang disampaikan melalui Rasulullah SAW. Kita meyakini itu ya Ustaz. Kemudian kita pahami bahwasanya Al-Quran itu selalu mengikuti perkembangan zaman. Kita meyakini bahwasanya Al-Quran itu membawa nilai-nilai kebenaran yang selalu terikut dengan perkembangan zaman. Artinya segala sesuatu yang ada di dalam Al-Quran dengan keterbatasan ilmu yang kita miliki, seperti yang Ustaz sampaikan, kita yakini saja dulu secara keimanan, karena secara akal kita mungkin tidak mampu menerjemahkan, oh ini keterbatasan akal kita tidak bisa langsung menerima apa yang disampaikan Al-Quran, kita tidak sampai itu Ustaz, intinya tidak sampai dengan akal kita ketika Allah memberikan satu perintah. Nah, kadang ada pertanyaan di sekitar saya menanyakan bagaimana kita untuk meyakini bahwa Al-Quran itu memang dapat mengikuti perkembangan zaman itu Ustaz, memberikan penjelasan. Kan kalau saya menjelaskan, kalau memang kita belum mampu meyakini, belum mampu menerjemahkan seperti tadi ayat-ayat dalam Al-Quran karena keterbatasan ilmu kita tidak mengetahui bahasa Arab dengan benar, yakini saja dulu ketika Allah perintahkan sudah kita jalankan. Boleh berikan contoh kepada saya, apa yang tidak diliputi Al-Quran dalam perkembangan zaman? Problemnya di mana? Misalnya, gini Tat, gimana ya? Untuk ketika Allah memerintahkan bahwasanya sholat, katakanlah masalah sholat saja ya Tat. Ya. Allah perintahkan bahwasanya dengan sholat itu akan membuat diri kita menjadi lebih baik, walaupun mungkin
kondisinya belum baik, dia masih katakanlah masih malas mengerjakan sholat, masih belum yakin kalau sholat itu dapat Apa hubungannya dengan perkembangan zaman? Membimbing dirinya menjadi lebih baik. Begini, ketika seseorang itu telah melaksanakan sholat, meyakini sholat itu sebagai satu perintah Allah yang harus dilakukan, maka kemajuan teknologi yang seperti apapun dapat membuat dirinya mempunyai menjadikan rem sehingga dia tidak menjadi salah dalam langkah. Baik. Terima kasih Bu, saya coba jawab pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita untuk memahami tuntunan agama dengan baik dan benar, dan mengamalkan dalam kehidupan, dan melindungi kita semua dari hal-hal yang bisa melemahkan akidah kita dalam kehidupan kita. Baik, yang pertama, sebetulnya ini problemnya cukup banyak ya, yang disampaikan tadi, karena ada kaitan-kaitan nanti dengan aspek logika, pemahaman kepada Al-Quran, dan itu bahasanya nanti di level yang ketiga, karena kita baru masuk level pertama dari rukun iman, dari 6 itu kan kita baru masuk al-ma'rifatu billah, mengenal Allah. Sedangkan kitab-kitab yang ibu tanyakan nanti ada di level yang ketiga, kan, setelah malaikat, kitab-kitab. Namun ada korelasi yang penting juga diuraikan dari pembahasan ini. Saya ingin pecah dulu. Pertama, kalimatnya disempurnakan dulu. Jadi bukan Al-Quran mengikuti perkembangan zaman, bukan. Al-Quran meliputi segala perubahan yang ada pada zaman. Ya, meliputi, bukan mengikuti. Nanti kalau zamannya begini, Quran ikut. Zaman begini, Quran ikut. Tidak, padahal Al-Quran itu pedoman kehidupan. Sampai kapanpun, zaman akan mengacu pedoman hidupnya itu pada Al-Quran. Sampai kapanpun. Dan sampai sekarang sudah 15 abad. Ya, selalu sesuai dengan pedoman kehidupan kita. Apa yang tidak sesuai? Ya, karena itu kalau ada yang bertanya, apakah Al-Quran tidak mengikuti perkembangan zaman? Balik bertanya. Zaman apa yang dimaksudkan? Perkembangan apa yang tidak ada kemudian pedomannya dalam Al-Quran? Penjelasannya dalam hadis. Nggak akan kita temukan. Di antara keunggulan yang membuktikan kebenaran dari salah Islam itu, setiap pertanyaan selalu ada jawaban dalam Islam. Selalu ada jawaban. Anda tanya masalah apa saja, ada jawabannya. Nggak ada pertanyaan yang nggak ada jawabannya dalam Islam. Semua hal yang terkait dengan perubahan-perubahan, ada dalilnya bahkan. Ya, dulu nggak ada kita temukan misalnya hal-hal yang terkait dengan apa yang kita dapati sekarang. Hukum sholat di atas pesawat, gimana caranya? Ada dalilnya. Ya, ada pendekatannya, ada solusinya. Jauh-jauh hari Allah sudah sampaikan. Hukum sholat ketika tidak mengetahui arah kiblat, bagaimana caranya? Kan? Kemudian juga ada yang terkait dengan aspek misalnya perkembangan di kedokteran. Ya, sekarang ada transplantasi jantung, hukum donor darah misalnya. Ya, bahkan bayi tabung dan sebagainya. Itu ada jawaban-jawabannya. Jadi semua zaman mau berkembang apapun, teknologi berubah seperti apapun, tetap hukum itu akan ada. Bukan menyesuaikan, karena sudah ada pedoman, sudah ada bimbingan. Persoalannya barangkali belum mengetahui. Ya, karena manusia itu hanya menyampaikan apa yang diketahui. Karena itulah ketika kita belum mengetahui, Quran mengajarkan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada yang ingat, tanyakan kepada yang mengerti, tanyakan kepada yang tahu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan ikuti segala hal yang belum jelas dasar pengetahuannya. Jadi kalau kita menyikapi dunia, ya, menyikapi dunia, perkembangan digital macam-macam, tidak tahu kita bertanya, agama pun seperti itu. Saya nggak tahu fungsi handphone ini seperti apa, kan kita tanya pada yang paham handphone, gimana fungsinya, ya kan? Gimana supaya bisa online? Agama juga begitu. Jadi yang pertama kita koreksi terlebih dahulu. Jadi bukan Al-Quran mengikuti zaman, ya, tapi zaman melihat pedoman dalam berkehidupan berdasarkan petunjuk Al-Quran. Karena Allah yang menciptakan zaman, Allah yang menciptakan tempat, Allah menciptakan ruang dan waktu dan semua kegiatan aktivitas kita. Karena itulah Allah menciptakan kita semua dengan memberikan petunjuk pedoman berkehidupan lewat firman-Nya, ada di Al-Quran. Jadi nggak mungkin Al-Quran nggak relevan dengan kehidupan kita, akan selalu relevan. Ya, buktinya sampai sekarang nggak tergoyahkan. Banyak usaha untuk meruntuhkan Al-Quran sampai sekarang nggak bisa. Udah 15 abad. Karena selalu akan sesuai. Karena meliputi zamannya. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, tadi tidak bisa dijelaskan. Di sisi apa perkembangan zaman yang nggak bisa direspon oleh tuntunan Al-Quran. Diberi contoh kepada sholat. Sholat kaitan dengan ketenangan. Sebetulnya nggak ada relevansinya antara ketenangan yang dihadirkan dalam sholat dengan perkembangan zaman. Mau zaman berkembang, mau tidak berkembang, tetap sholat memberikan pengaruh pada kehidupan. Dengan ketenangan, dengan kenyamanan. Toh dulu belum ada Google, orang sholat tenang. Kan? Sekarang ada Google, orang sholat tenang juga. Ya, jadi kalau orang kemudian sholat belum tenang, persoalannya bukan zamannya berubah, persoalannya sholatnya belum baik.
Kenapa si A kemudian sholatnya bisa baik dan tenang, si B belum tenang? Bukan karena zamannya berubah, teknologinya maju. Karena persoalannya, cara menunaikan sholatnya belum seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW atau sesuai dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Sekarang kalau kita bicara yang lainnya lagi, Ustadz, kan fungsi sholat itu menenangkan hati, ya kan? Menenangkan jiwa. Sekarang kalau kemudian ada orang-orang yang sudah bisa menenangkan dengan teknologi, untuk apa sholat lagi? Justru dipertanyakan yang kedua, dia beriman atau tidak? Kan tadi saya katakan fungsi sholat di awal itu, di awal pembahasan kita, itu yang pertama kali membuktikan keimanan kita kepada Allah. Ya ini bukan perkara-perkara duniawi, masalah sholat tuh. Yang pertama kali adalah membuktikan keimanan kita kepada Allah. Nanti dampak dari iman itu Allah berikan segala kebutuhan-kebutuhan yang menjamin kemudahan, ketenangan hidup kita. Ya berupa dampaknya, berupa feedbacknya. Tapi fungsi yang pertama membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Nabi mengatakan beda antara orang beriman dengan yang belum beriman, mukmin dengan kafir terletak pada salatnya. Jadi menunaikan salat bukan hanya sekedar perkara menenangkan jiwa, tapi membuktikan keimanan. Jadi kalau ada orang memilih dengan teknologi untuk menenangkan hatinya dan meninggalkan salat, ini menunjukkan imannya bermasalah. Ya kan? Imannya bermasalah. Ya, dia nggak bisa pulang bawa teknologi menghadap Allah. Kenapa kamu nggak sholat? Sudah ada Google ya Allah. Jadi apa yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Ini perkara iman dulu. Ya, kemudian sholat itu juga mencegah nanti dampaknya baru lahir ketenangan kalau sholatnya benar, ya kan? Lahir keberkahan. Dan jangan dikira semua orang yang dekat dengan teknologi bisa jadi tenang. Belum tentu. Banyak orang-orang ahli teknologi mengakhiri hidupnya karena nggak tenang. Saya tanya kepada Anda, ya, berapa banyak di Amerika yang bunuh diri? Padahal sudah maju teknologinya. Berapa banyak di Jepang yang harakiri? Padahal banyak teknologinya. Ya, saya setahun sekali di masa di luar pandemi mengunjungi Jepang. Setiap datang, itu hampir setiap datang, setiap hari ditemukan bunuh diri. Padahal teknologi maju, ada Shinkansen, kereta cepat dan sebagainya. Disiplinnya tinggi. Ya, tapi tingkat stresnya juga tinggi. Betapa banyak di Korea gitu kan, yang juga melakukan tindakan-tindakan yang serupa. Atau ada orang-orang yang sudah sedemikian maju, pilihannya cuma nanam cabai, nanam kangkung. Apa? Untuk menenangkan diri. Itu bos-bos teknologi, Bill Gates dan sebagainya. Ya, Jeff Bezos, ada Elon Musk dan seterusnya. Apa Anda pikir mereka tenang? Belum tentu tenang itu. Makanya di antara mereka ada yang filantropis, ada yang menenangkan diri sampai ke angkasa. Saking nggak ketemunya bagaimana cara menenangkan diri itu. Ya. Sampai naik ke ruang angkasa hanya untuk nyari ketenangan. Anda bayangkan. Sampai mereka keliling dunia cari ketenangan. Dulu kan Bill Gates waktu masih nikah sama nyatu sama Melinda Gates, ya sebelum mereka berpisah, itu kan sampai jalan-jalan filantropis. Datang ke Bali, datang ke negeri, datang ke Afrika. Apa? Nyari ketenangan. Kita dikasih ketenangan. Ya, 5 waktu dalam sehari, 17 rakaat. Gak harus naik ke angkasa. Dan di situ masih kita mengatakan kita butuh teknologi untuk menenangkan. Ya kan? Nah ini sesuatu yang secara akal pun itu nggak bisa dipahami gitu. Nah, Allah kasih ketenangan, kedamaian, karena itu Allah menyampaikan di Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yakinkan pada jiwamu, ketenangan yang hakiki itu diperoleh lewat zikir. Di antara zikir itu salat. Quran surah ke-20 ayat 14, wa aqimis sholata lidzikri. Jadi ada ketenangan hakiki disebut dengan tumakninah. Ya, tumakninah ini hanya diraih lewat ibadah. Itma'anna yatma'innu itmi'nanan tumakninatan. Makanya saat salat kita tumakninah. Tumakninah dalam ruku, tumakninah dalam sujud. Nah, tumakninah dalam sholat itu akan memberikan auranya yang luas saat kita berkehidupan. Makanya dampak dari sholat itu akan melahirkan pribadi yang tenang, ya, yang nyaman. Karena cahaya imannya memberikan pengaruh kepada dirinya. Itu ketenangan yang hakiki. Ketenangan lewat materi sifatnya nisbi, relatif. Begitu materinya bermasalah tenangnya. Begitu materinya nggak ada, hilang ketenangannya. Ya. Anda menyandarkan ketenangan misalnya kepada harta. Ibu menyandarkan ketenangan kepada uang belanja. Suami kasih uang belanja, tenang awal bulan. Begitu telat, nggak tenang kan? Salat beda. Karena salat itu ketenangan yang langsung melekat kepada roh. Dalam kolbu kita. Ya, ini bagian yang keduanya. Yang ketiga, sebetulnya pertanyaan ini itu pengembangan dari paham-paham liberal yang pernah ditampilkan ingin mencoba mengoreksi Quran cuma gagal. Ya, cuma gagal. Apa di antara mereka klaim yang dibangunnya? Dulu saya pernah dapati pertanyaan ini. Jadi saya jawab juga secara logika gampang. Ustadz, sholat itu kan fungsinya tanha anil fahsya'i wal munkar. Kan? Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau saya sudah bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka saya nggak perlu sholat lagi dong. Mirip-mirip kan pertanyaannya? Cuman casingnya beda kan?
Ya, sholat itu fungsinya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau saya sudah bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, berarti saya nggak harus sholat lagi. Jawab saya apa? Mas, meninggalkan sholat itu termasuk perbuatan mungkar. Meninggalkan sholat termasuk perbuatan mungkar. Jadi sepanjang Anda nggak sholat, Anda masih mengerjakan perbuatan mungkar. Gitu. Jadi kadang-kadang untuk menjawab hal-hal demikian, kita tidak perlu banyak menampilkan dalil, tapi kita bisa jawab dengan cara berpikir yang tepat. Ya, karena cerdas itu anugerah, bodoh itu pilihan. Nah, sekarang banyak orang sudah bodoh nekat gitu, itu jadi masalah. Nah, jadi dulu kata para ulama, kepintaran dan kebodohan itu terbagi 4. Yang pertama ada orang pintar, tahu dirinya pintar. Yang kedua ada orang yang tidak pintar, ya, tapi tahu dirinya tidak pintar. Ya, jadi pertama orang pintar, tahu dirinya pintar. Yang kedua orang pintar yang tahu dirinya tidak pintar, ya kan? Yang ketiga, ini orang bodoh, ya, yang tahu dirinya bodoh. Yang keempat orang bodoh yang tidak tahu dirinya bodoh. Ini bermasalah. Ya, yang keempat ini orang bodoh yang tidak tahu dirinya bodoh, bermasalah. Nah, sekarang ada yang kelima, orang bodoh yang tidak tahu dirinya bodoh dan ngajak orang lain bodoh. Ini bermasalah. Ini di zaman sekarang kita banyak temukan. Ya, kita banyak temukan. Biasanya dari pernyataan-pernyataan yang liberal, yang macam-macam dan sebagainya. Ya kan? Nah, ini yang dia nggak tahu waktu sholat itu ada dalam Al-Quran. Dia nggak tahu, ya, karena ketidaktahuannya, dan dia tidak mengerti, dia tidak tahu, dan dia ngajak orang lain nggak tahu juga. Dia sampaikan kepada orang nggak ada waktu sholat dalam Al-Quran. Sudah dia nggak tahu, dia nggak ngerti dirinya nggak tahu, dan ngajak orang lain nggak tahu. Ini orang bodoh yang tidak mengerti dirinya bodoh dan ngajak orang lain bodoh. Nah, ini golongan kelima muncul sekarang. Nah, jadi Bu, kalau ada pertanyaan seperti tadi lagi, ya, disampaikan, tanyakan dulu apa yang tidak sesuai dari Al-Quran dengan keadaan zaman sekarang. Dibalik dulu dengan contoh, tunjukkan contohnya, ya kan? Nah, contohnya begini. Ibu belum bisa jawab, nanti saya tanya Ustadz. Ya, nah, itu paling gampang. Kok tanya Ustadz? Ya kan semua yang ditanyakan tuh bergantung spesialisasi dan kepakaran. Kalau Anda tanya matematika, kita tanyakan pada ahli matematika. Tanya tentang masakan, Bapak, Ibu bisa jawab. Tanya tentang masalah misalnya fisika, kita tanya ahli fisika. Ini tanya agama, masa semua orang harus jawab? Kan tidak. Ya, inilah sekarang bencananya. Kalau masalah ekonomi, ekonom bicara. Masalah hukum, ahli hukum bicara. Sekarang masalah agama, semua komen. Ya, pakar komunikasi bicara agama, nggak paham juga bicara agama. Ahli politik bicara agama, ahli hukum bicara agama. Kok semua jadi pakar gitu? Ya, itu malpraktek. Di kedokteran kan ada spesialisasinya. Masa dokter mata mau ngobati jantung, yang meninggal? Gitu ya. Ya, mohon maaf saya terlalu bersemangat ya, karena dalam kondisi-kondisi ini ada harus beberapa bagian yang kita tekankan. Bisa dipahami Bu ya? Jazakillah khair. Alhamdulillah. Baik, demikian kiranya kita bisa simpulkan di pembahasan kita di subuh kali ini. Jadi kita mesti peka ya. Kita mesti peka, tapi yang kita obati adalah pemikirannya. Ya, jadi kita tidak menyoal orang ya. Jangan sekali-kali membiasakan menyoal, mencela atau membuat sesuatu yang tidak baik tentang orang lain. Jadi yang kita koreksi adalah perbuatan-perbuatan dan pemikiran. Sepanjang memang itu adalah sesuatu yang menyimpang. Sehingga tampil kemuliaan kita dengan cara yang lembut kita menyampaikan, dan kita tidak pernah persoalan dengan orang. Yang kita persoalkan kalau ada hal-hal yang tidak konsisten, itu pun argumentasinya harus jelas. Harus terukur dengan baik. Ya, jadi saya simpulkan dari yang pertama ya, tentang bagaimana menguatkan tauhid lewat iman, kemudian ditambah dengan amalan. Yang kedua, kalau menemukan kalimat-kalimat di dalam Al-Quran yang kurang dipahami, kita pertanyakan. Seperti tadi kalimat kami di terjemahan, ya, ini menunjuk ta'zimun nafsi, bukan menunjuk kepada bentuk plural yang mengesankan bahwa Tuhan itu bisa banyak, bisa jamak, tidak. Namun menunjukkan ta'zimun nafsi, keagungan diri, untuk menunjukkan ta'zimus sya'ni, dahsyatnya informasi yang disampaikan. Ya, kemudian juga terkait dengan hal-hal sekitaran kita, mewaspadai pemikiran-pemikiran yang muncul yang ditujukan untuk mendangkalkan akidah kita atau melemahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala yang terkait dengan ketetapan Allah, baik lewat kitab-kitabnya, firman-Nya di dalam Al-Qur'an, atau juga terkait dengan misi kerasulan, atau ada yang menyoal juga dengan hal-hal yang terkait dengan qada dan qadar, kiamat, ya, malaikat dan sebagainya. Itu hanya semua upaya-upaya untuk melemahkan keyakinan kita. Makanya penting kita belajar dengan baik supaya pembelajaran ini menguatkan akidah kita dan menanamkan kekuatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang bisa kita urai terlebih dahulu di kesempatan Kamis kali ini. Demikian, terima kasih. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.